Marilah kita terus bersalawat, mendukung Allah mencintai kekasihnya, kekasihnya mencintai Allah. Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ketika Rasul berkata kebesaran, keagungan, kemuliaan milikmu, apa kata Allah? Assalamu alayka, keselamatan, kebahagiaan, kesempurnaan milikmu. Mereka saling memuji, mereka saling menyanjung, mereka saling mengagungkan, mereka saling membuka rahasia cinta mereka. Kita dukung percintaan yang indah ini, dan kita pun harus sadar dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang berhak ditambah rahmat, yang berhak diagungkan, yang berhak dibesarkan hanya dia, sayyiduna wa habibuna. Dari karena itu Burdah dikarang, dari karena itu Ad-Dibai dikarang, dari karena itu Al-Barzanji dikarang, dari karena itu Al-Azab dikarang, dari karena itu Simtud Durar Maulid Habsi dikarang. Mereka inilah orang yang telah membuka rahasia cinta. Al-Habib Durrahman Ad-Dibai membuka rahasia cinta. Al-Kaun kulluhu isyarah, semua alam ada bahasa. Wa anta al-maqsud, tapi engkau hai Rasulullah sebagai tujuan. Sulusun min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Dalam Ad-Dibai, umatku ada sepertiga yang masuk surga tidak ada hisab. Siapa mereka? Yahmadunallah fi kulli syiddatin wa rakha, yang selalu memuji, membenarkan, mengagungkan Allah walaupun dalam hal musibah dan malapetaka. Kenapa? Karena mereka yakin Allah pasti berbuat baik walaupun aku tidak tahu alasan dan penjelasannya, tapi apapun yang dilakukan Allah pasti itu baik buat diriku. Yahmadunallah, mereka selalu memuji, memuji dan memuji. Dalam Ad-Dibai diceritakan betapa ribut tumbur siapa Nur kekasih Allah. Apakah Nabi Adam? Bukan. Apakah Nabi Nuh? Kata Allah, dengan Nur itu Nuh selamat daripada topan. Apakah Nabi Ibrahim? Bukan. Bahkan dengan Nur itu Nabi Ibrahim kebal daripada api. Nabi Musa? Bukan. Nabi Isa? Bukan. Namun setelah Nabi Isa sebentar lagi akan muncul yang dimaksud. Semua berita sudah mulai zaman Nabi Adam tumbur. Bahkan Nabi Adam sendiri menanyakan kepada Allah, siapa orang yang namanya berdampingan dengan namamu? Padahal hamba tahu tidak ada orang yang kau jadikan selain hamba Adam. Kenapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa dia? Allah menjawab, laulahu ma khalaqtul aflak wala khalaqtuka. Seandainya tidak ada orang itu, kau tidak kujadikan, dan alam semesta pun tidak akan pernah kujadikan. Aku bercinta, aku menghargai, aku memandang dirinya lah yang jadi sebab kujadikan langit. Nabi Musa berkata, ya Allah, betapa hebatnya Nabi Muhammad, betapa hebatnya kekasihmu itu. Tolong beritahu kepadaku kehebatan yang luar biasa apa, hai Allah, dibanding ulun sebagai nabi dan rasul juga. Apa kata Allah? Musa, kau tidak bisa melawan kekasihku. Musa, kau cari ridhaku, kau minta ridhaku, sedangkan aku berbuat menunggu ridha kekasihku. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hai kekasihku Muhammad, apa yang bikin kau ridha? Apa yang bikin kau senang? Allah nanya sama Nabi Muhammad, yang bikin kau senang apa? Yang bikin kau ridha apa? Aku nanya, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Wa ahadun min ummati la yadkhulunan nar. Satu pun ya Allah, umat ulun jangan masuk neraka. Kalau itu yang engkau inginkan, hai kekasihku, aku beri patarda. Lalu Rasulullah pun baru gembira, baru senang. Allah, itu nabinya kita.
Itu yang membuat Nabi Adam, Nabi Musa dengan jalan cerita seperti ini, betapa agungnya Nabi Muhammad, betapa mulia Nabi Muhammad. Mereka berkata, ya Allah, pacul pangkat kenabian dan kerasulan ulun, angkat ulun menjadi umat Nabi Muhammad. Pacul pangkat kerasulan dan kenabian ulun, angkat ulun menjadi umat, agar ulun dekat dengan aslul asya, asal segala sesuatu. Ulun kada hendak menyamai, ulun kada hendak menandingi, ulun hendak jadi umatnya aja. Mereka tahu hebatnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nah, jadi mari kita coba seperti salat 5 waktu. Belajarlah fikih dari awal sembahyang takbir sampai salam, disertai terlebih dahulu dengan suci dari hadas kecil dan besar. Menghadap kiblat. Kenapa? Karena ingin memerankan, ingin mempraktekkan, ingin memperlihatkan kayak apa Rasulullah sembahyang. Bukan karena kita yang punya kelebihan, bukan karena kita yang punya kebaikan. Ini yang kita lakukan peran. Seorang artis paham dengan arti peran. Artinya itu bukan kisah kita, itu bukan cerita kita. Peran Wali Songo, bukannya nang jadi artis tuh Wali Songonya lain. Padahal nang waktu film sebelumnya ini jadi maling. Nah, mbah film berikutnya jadi peran Wali Songo. Peran menghadap kiblat. Apa yang dihadapkan? Dada. Justru itu dijaga. Orang-orang nang lamak mungkal, lamak gonol awak. Jadi waktu tahiyat akhir jangan sampai tahiyat akhirnya kainin tedengkek. Ini kemana nih? Ke situ. Nah, mun magun-magun nang kaini baik kaini aja tahiyat akhir sudah. Nah, yang penting dada ke situ. Jelas kah? Amunnya lama. Ini kemana nih? Nah, kada ke kiblat. Satu, dada. Kenapa jadi harus mempertahankan, menjaga, memperhatikan? Peran. Karena di katurang ini harus action. Takbir sampai salam. Sembahlah Allah sepertinya engkau melihat Allah, sepertinya engkau menyaksikan kisah Allah, sepertinya engkau menonton kisah Allah. Di mana kisah Allah itu? Di diri Sayyidina wa Habibina Muhammad. Rasulullah punya hak. Qul Allah thumma darhum bi khawdihim yal'abun. Rasulullah punya hak untuk memandang, membesarkan langsung kepada Allah. Kita punya adab, harus menata, menyusun betangga, beaturan. Yang kita lihat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Hadis Nabi sederhana, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bila kita salat Allahu Akbar, perankan kayak apa Rasulullah takbir. Tonton kayak apa Rasulullah mengucap dan mengangkat takbir. Baca doa iftitah, baca Fatihah. Kita asyik dengan menonton film kekasih Allah. Yang kekasih Allah ini nyata banget adalah gambaran Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan, yang mengangkatkan tangan Allah, yang merukukkan Allah, yang menyujudkan Allah. Kenapa jadi tahu Allah? Ada orang yang memerankan. Siapa orang itu? Sayyiduna wa Habibuna. Gak mungkin kita bisa melihat Allah tanpa memandang filmnya. Gak mungkin bisa menyaksikan Allah tanpa melihat layar tancapnya. Kadang mungkin langsung mengenal, melihat, mengetahui, merasakan Allah tanpa melihat TV-nya. Maka TV-nya dulu yang kita pandang, layar tancapnya dulu yang kita pandang. Ini yang dimaksud, sembahlah Allah sepertinya engkau melihat Allah. Hadis punya tafsir, li'annaka tara nurahu, karena yang kau lihat bukan Allah tapi kenyataan, tetapi kisah tentang Allah, tetapi peran tentang Allah,
Siapa yang memerankan? Dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Mudahan paham, mudahan bisa dimengerti, hingga mudah-mudahan kita sadar bahwa sebenarnya benar kata Ad-Dibai, walau anna sa'ina fi kulli yaumin, seandainya kita berjalan tanpa harus dengan unta dan bersalawat setiap waktu, setiap saat, li Ahmada maulidan, untuk selalu memuji kekasih Allah ini. Ya Allah, tambahi terus rahmat, tambahi terus rahmat. Karena waktu kita gerak, tambahan rahmat. Waktu kita diam, tambahan rahmat. Dukung, ya Allah ulun mendukung pian menggerakkan, ya Allah ulun dukung pian mendiamkan. Sama dengan ya Allah ulun mendukung pian menambahi rahmat kepada kekasih. Seandainya ini diwajibkan tugasnya, li Ahmada maulidan qad kana wajib, seandainya ini wajib, yaitu kada salah, fi kulli waqtin wahin, di setiap waktu dan saat. Nah, jadi mari kita coba baikan benar Nabi Muhammad. Mari kita coba. Tangan inilah yang menyuapi kita makan. Siapa tangan ini? Kaki inilah yang mengantar kita berjalan. Siapa kaki ini? Mata ini yang membuat kita bisa melihat. Siapa mata ini? Sepertinya kita didampingi terus oleh Rasulullah, sepertinya kita dihimpu terus oleh Rasulullah, sepertinya kita digendong terus oleh Rasulullah. Kaki berjalan, tangan bergerak, mata melihat, telinga mendengar. Tanpa kaki kita nggak bisa berjalan, tanpa tangan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita makan, maka rasakan betapa Rasulullah menyuapi kita ketika makan, betapa perhatian beliau, betapa kasih sayang beliau, betapa cintanya beliau terhadap kita. Makan disuapi, makan dimasakakan, minum diminumi. Wajar bagi kita sebagai umat. Allahumma salli, ya Allah, tangan ini terus tambahi rahmat, gerakkan terus ya Allah. Bukan karena kepentingan hamba untuk makan, bukan, tapi hamba ingin melihat betapa engkau mencintai banget dengan kekasih, betapa engkau menyayangi banget dengan kekasihmu. Makan. Ya nang lalu, inni muhibbun, aku sangat memandang kepada kekasihku, aku sangat mengitihi kepada kekasihku, aku sangat merasakan kehadiran kekasihku. Bidzikri Ahmad, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Namun rasa itu belum sempurna kalau kada melihat orangnya. Rasa itu hanya dalam bentuk rindu, rasa itu dalam bentuk harapan. Ini yang kelihatan perhatiannya, ini yang kerasaan kasih sayangnya. Kapan melihat orangnya, rindu pun mulai membara, perasaan ingin bertemu pun selalu ada. Siang, malam, pagi, sore, tak ada lagi yang bisa mengobati hati yang sedang sakit selain pertemuan. Tak ada lagi yang bisa mengobati hati yang rindu selain berjumpa. Bashir muhibban, ya Allah, tolong jawab rindu ini, tolong jawab penyakit yang ada di hati ini, yaitu rindu yang sepertinya membebani, menekan, dan sepertinya hal yang berat. Temukan ulun dengan kekasih ulun, walau biru'yas, seandainya pertemuan itu hanya cukup di dalam mimpi, ulun terima. Walau hanya di dalam mimpi. Indahnya kata doa, indahnya kasidah yang terucap. Sungguh ulama mengarang kasidah walau hanya di dalam mimpi. Sedangkan Nabi berkata, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Barang siapa pernah bermimpi dengan aku di waktu tidur, suatu saat sebelum dia mati, dia akan melihat aku di alam jagat. Mudahan-mudahan. Alifiyul anf, Ad-Dibai berkata, nih alif kayak huruf ali hidung sidin. Alifiyul anfi mimiyul fam, nih muntung bulatnya kayak huruf mim, bungas
seksi. An-Numiyul Hajib, nih kayak nun berbalik, pungas banget. Rasulullah bila di siang hari memakai warna baju merah, tak ada manusia yang lebih tampan dari Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Wajahnya tampan, sempurna, sampai ulama memuji Nabi, anta khuliqta kama tasha, seakan-akan engkau ini dijadikan sakahandak engkau, hai kekasih kami. Bukan Allah yang mengatur, tapi seakan-akan engkau yang mengatur. Alip ulun kayak ini Tuhanai, anu hidung ulun kayak ini Tuhanai, mata ulun kayak ini, bibir ulun kayak ini, dagu ulun kayak ini, rambut ulun kayak ini, kayaknya pian nang mengatur. Allah, Allah. Artinya luar biasa. Anta syamsun, kau bagaikan matahari. Orang perlu matahari, orang lebih perlu lagi dengan engkau ya Rasulullah. Anta badrun, kau bagaikan bulan, bahkan bulan pun perlu kepada engkau. Anta nurun fauqa nuri, kau adalah asal dari segala sesuatu yang disebut nur di atas nur. Semua yang ada disebut nur, setiap yang ada disebut nur. Kitab nur, mikrofon nur, lampu nur. Arti nur syai'un maujudun, yang ada. Setiap yang ada nampak, yang nampak disebut seperti cahaya. Meja nur, tihang nur, maka semua nur disebut anwar, sedangkan aslul anwar dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, asal segala yang ada. Kalau tidak ada namanya zulmah, gelap. Kalau belum ada namanya zulmah, kadab. Saat ada namanya nur. Anta nurun fawqa nurin, anta iksirun walani, engkau bagaikan seperti satu pohon yang disebut iksir, yang bila orang ketemu pohon itu di hutan, di tengah-tengah hutan ketemu pohon ada modelnya halus, ketemu orang itu langsung menjadi wali. Tapi jarang bertemu. Anta iksirun wa gali wa anta misbahus suduri, kegelapan hidup kami jadi terang benderang dengan munculnya engkau dalam hati kami. Artinya saat cinta tumbuh kepada Nabi, segala kehidupan sudah kadada lagi derita dan masalah. Kenapa? Karena cinta seperti pelita yang menerangi hati yang gelap gulita. Mari kita coba, mari jadi sembahyang, melihat Rasulullah makan, melihat Rasulullah berduduk, melihat Rasulullah berabah dirabahkan sidin, berdiri didiriakan sidin, berjalan dijalanakan sidin, berduduk didudukakan sidin, semua sidin. Dan rasakan sepertinya sidin itu menuntun, menggendeng setiap waktu dan saat. Kenapa harus Rasulullah? Karena itu yang bisa kita dekati, itu yang bisa kita paraki. Kalau Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, justru menjunjung perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, kun ma'allah au ma'aman kana ma'allah. Orang-orang soleh bilang, hendaklah engkau jangan memisahi Allah atau jangan memisahi orang yang memisahi Allah. Dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan. Nah itu arti ihsan. Maka jikalau tiada engkau lihat akan dia, maka bahwasanya ia melihat akan dia. Rasakan dulu layanannya Rasulullah, rasakan dulu perhatiannya Rasulullah. Rasakan makan, minum, sembahyang, bergerak, berdiam, apa aja, itu semua diperhatikan, disayangi, dicintai oleh Rasulullah. Rasakan. Nah akhirnya saat merasakan, hati pun memandang. Saat hati memandang dan memandang, tumbuhlah ketujuh, rindu pun membara, hingga tidak ada permintaan selain, ya Allah, kapan ulun bertemu dengan kekasih?
yakfiya nural ahinna inna hajri tal. Wahai kekasih hati, cukup, terlalu lama sudah hati ini ingin bertemu dan ingin bertemu, hendak bana berdapat, hendak melihat, hendak memandang. Yakfiya nural ahinna inna hajri tal. Yakfiya nural ahinna inna hajri tal. Dan seterusnya. Mudah-mudahan kita, ya Allah, kabulkan doa dan hajat kami. Ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin bermimpi dengan Rasulullah, ingin melihat wajah agung Rasulullah. Dan engkau berjanji bahwa siapapun yang melihat wajahnya Rasulullah, duka citanya hilang. Siapapun yang melihat wajahnya Rasulullah, maka tidak pernah celaka seumur hidup. Kami minta, ya Allah, perlihatkan wajah kekasihmu walau hanya di dalam mimpi. Amin, amin ya rabbal alamin.